Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rizky. Selamat datang di channel ini. Untuk kalian yang sedang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan, diberi kelancaran rezekinya, dan dipermudah segala urusan-urusannya. Dan untuk kalian yang masih jomblo, semoga dipercepat bertemu dengan jodohnya. Di sini gue akan melanjutkan cerita sebelumnya, yang dimana cerita Aul dan Mas Oki mendapatkan teror dari penunggu sebuah pohon. Untuk kalian yang belum menonton video part sebelumnya, gue kasih linknya di bawah ini. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Kalian harus nonton sampai habis. Langsung saja kita masuk ke segmen Kamis. Kamar mistis dimulai. Keesokan harinya, teman dekatnya Mas Oki dan istrinya datang ke rumah. Teman dekatnya Mas Oki ini sebut saja Mas Tio, dan istrinya sebut saja Mbak Indah. Mas Tio ini adalah klien jobnya Mas Oki. Dia datang ke rumah buat ambil album foto wedding. Jadi Mas Oki ini nyambi jadi fotografer wedding. Karena sudah akrab, Mas Oki ini suruhlah Mas Tio dan istrinya ambil sendiri album fotonya di kamar. Ketika masuk kamar, Mas Tio nih masuk ke kamar, tetapi istrinya ketika masuk, gak lama dari itu dia tiba-tiba keluar lagi sambil raut mukanya meringis, dan dia pun keluarlah ke depan rumah. Ketika pulang, Mas Oki ditelepon oleh Mas Tio, dan Mas Tio ini menceritakan bahwa tadi istrinya melihat di dalam kamar ada sesosok jin. Energinya kuat banget. Jin ini bisa berubah bentuk dalam sekejap dan berkali-kali. Yang dilihat oleh Mbak Indah ini ketika awal masuk, jin ini dalam berbentuk anak kecil. Tetapi seketika jin ini berubah menjadi sosok yang gede banget. Matanya merah, mempunyai taring, dan badannya dipenuhi oleh bulu sangat lebat. Air liur netes dari mulutnya. Setelah itu dia berubah lagi jadi anak kecil dan berubah lagi jadi kuntilanak. Mukanya serem banget, rambutnya panjang sampai lantai, dan berubah lagi jadi nenek-nenek. Dan Mas Oki pun cerita soal saran dari teman kerjanya yang nyuruh taruh rokok dan kopi di tempat pohon itu ditebang. Tetapi
Mas Oki kaget karena keterangan Mbak Indah ini ternyata dengan cara membakar rokok dan memberi kopi di tempat pohon itu ditebang itu adalah tanda bahwa Mas Oki ini ingin berteman dengan sosok itu, karena teror yang terus menerus ibunya Mas Oki datang ke rumah Pak Ustadz. Keterangan dari Pak Ustadz pun sama dengan Mbak Indah bahwa memberikan rokok dan kopi itu adalah tanda bahwa Mas Oki ingin berteman dengan sosok itu. Makin hari teror semakin menjadi-jadi, dan sekarang bukan hanya Mas Oki yang diteror, tetapi Aul pun ikut diteror. Teror ini Aul rasain ketika jam 10 ke atas. Saat itu malam hari, Aul lagi ngerjain tugas. Kaca jendela seperti ada yang ngetok-ngetok, tapi ini seperti ada benda yang nabrak ke kaca. Kejadian itu terjadi 3 kali. Kenapa dibilang seperti ada yang menabrak ke kaca? Karena gorden di belakang kaca itu sampai bergoyang seperti terhempas. Malam selanjutnya terjadi lagi nih, ketika Aul sedang mengerjakan tugas sekolah. Aul mendengar suara pagar besi yang sedang dipukul-pukul, seperti pagar besi yang dipukul dibenturkan dengan gembok. Suara itu terjadi lumayan lama, tetapi seketika suara itu hilang. Aul pun merasa tenang ketika suara itu hilang. Gak lama dari situ, Aul mendengar suara orang yang lagi nangis. Awalnya suara ini masih samar. Lama-kelamaan suara ini semakin kencang. Dan suara ini tiba-tiba berubah menjadi suara gamelan. Gamelan Jawa yang sedang dimainkan dan disaut oleh sinden yang sedang nembang. Mendengar suara itu, Aul pun merinding setengah mati. Dia pun tarik itu selimut dan gak berani buka mata. Dia pun sambil baca doa yang dia bisa. Suara itu terjadi lumayan lama. Suara itu terdengar persis di samping kamarnya Aul. Dan suara itu pun tiba-tiba hilang. Aul pun
tidur. Nah, ada lagi nih yang bikin Aul gak betah tidur di kamarnya sendiri. Jadi kunci kamar pintu Aul ini rusak dan digantilah pakai kunci slot. Jadi kunci yang gitulah, kalian pasti tahu kunci slot kayak gimana. Ketika pagi hari pintu itu dalam keadaan terkunci, tapi Aul merasa tadi malam nggak kunci pintu. Aul mungkin lupa ya. Tetapi malam-malam berikutnya kejadian ini terulang lagi. Aul pun merasa memang ada yang aneh di kamar dia. Dan dia pun bercerita ke keluarganya. Tetapi keluarganya ini gak percaya. Mungkin mikir Aul yang lupa. Karena kesal, Aul ajaklah ibunya untuk tidur di kamarnya. Dan ketika pagi, memang benar pintu itu dalam keadaan terkunci. Barulah ibunya Aul ini percaya kalau ada kejadian aneh di kamarnya Aul. Kembali lagi ke ceritanya Mas Oki. Jadi Mas Oki nelpon Mas Dani untuk meminta pertanggungjawaban dia atas saran yang dikasih ke Mas Oki. Ketika telepon, jawaban dari Mas Dani katanya itu hanyalah candaan belaka. Mas Oki pun kesal dan langsung mematikan telepon itu. Singkat cerita, Mas Oki dapat air dari Pak Ustadz dan nyuruh Mas Oki untuk nuangin di depan rumahnya. Katanya untuk pagar agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Dan setelah menuangkan air itu, teror-teror yang ada di rumah itu alhamdulillah berangsur-angsur hilang. Nah, gimana nih teman-teman cerita yang gua bawain tadi? Jadi pesannya untuk kalian, jangan terlalu percaya dengan orang yang kita tidak terlalu kenal. Kita harus cek, cross check, dan final check. Dan harus bisa menempatkan di mana tempat kita harus bercanda dan kita harus serius. Semoga kejadian yang dialami oleh Mas Oki dan Aul ini tidak menimpa kepada kalian. Untuk kalian yang sedang menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar gua tetap semangat menceritakan cerita-cerita horor berikutnya. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.